Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya hari ini, yang baik hatinya, yang soleh dan soleha, yang cantik dan yang ganteng, yang tidak sombong, yang rajin menabung dan juga rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua berada dalam keberkahan dan keridhoannya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik sahabatku semuanya, kali ini saya akan membahas tentang apa ya? Tentang apa coba? Mari kita bahas ya. Kalau kemarin kan kita membahas tentang pengalaman saya jadi pengacau ya. Namun ya, dengan permasalahan itu, dengan kita berbuat salah, dengan kita berada dalam kebodohan, dalam keburukan ya, dalam kedoliman, atau dalam musibah, atau dalam kemaksiatan, atau dalam ujian apapun yang tidak mengenakan hati kita, bahwa disitulah kita diberi pelajaran agar bisa dan mampu mengambil hikmah atau sisi baik dari setiap sesuatunya ya. Jadi intinya, Allah itu hendak mendewasakan kita itu dengan memberi berbagai permasalahan hidup. Maka hadapilah, dewasalah, dan bijaklah dalam menghadapinya dan menyelesaikannya ya. Karena kalau hidup indah-indah terus, enak-enak terus ya, kita bagaimana akan bertumbuh dan berkembang kan? Jadi kita bertumbuh dan berkembang itu untuk pendewasaan jiwa, untuk penyembuhan jiwa itu Allah berikan permasalahan hidup. Namun kepada manusia yang berbeda-beda, maka akan berbeda pula permasalahan hidupnya ya. Jadi bijaklah dalam menghadapinya gitu. Jadi jangan mudah maido gitu kan. Tapi ya, karena kalau kita memang posisi keilmuan atau makom batinnya masih di bawah ya, pasti banyak maidonya sih, nggak maido juga sama orang yang banyak maido gitu, karena memang ya disitulah posisi kita pada saat-saat tertentu gitu kan. Jadi intinya ya, bijaksanalah ya dengan memperbanyak menjalankan ibadah-ibadah batin, dan juga menyembuhkan kita dari penyakit-penyakit batin ya, semampu kita, sebisa kita. Yang penting hidup itu setiap harinya kita ada perjuangan gitu. Namun semua itu tidak lepas dari kodo dan kodarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menentukan segalanya, baik dan buruk, sehat dan sakit ya kan, indah ataupun ya misalkan gelap terang gitu kan, manis pahit, pokoknya semuanya itu Allah lah yang menentukannya. Kita hanya menjalankannya saja dan kita berusaha memperbaikinya ya kan. Nah, sekarang saya akan membahas tentang ini aja deh, kan ahli ibadah, tahap pemula, tahap menengah, tahap menengah ke atas sudah dibahas. Terus ahli wirid, tahap pemula, tahap menengah, dan juga tahap menengah ke atas juga sudah dibahas ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ahli dzikir tahap pemula ya, bahwa psikologis ahli dzikir tahap pemula ini tentu awal-awalnya itu seorang ahli wirid ya kan, ahli wirid, dan juga bisa dikatakan juga ahli syariat awalnya ya, karena memang menjadi ahli dzikir ini tidak harus selalu ahli sufi atau ahli tasawuf gitu. Kalau itu kan nanti akan kita bahas ya. Jadi memang tahap pemula ini biasanya ahli wirid tahap pemula adalah seorang ahli wirid yang sudah mencapai tingkatan atau psikologis ahli wirid tahap menengah ke atas ya, dan itu akan menjadi seorang ahli dzikir. Nah, jadi ahli dzikir tahap pemula ini biasanya tapi masih dalam basis ahli syariat ya, belum menapaki ibadah batin, namun sudah bisa Allah karuniakan, Allah anugerahi menjadi ahli dzikir. Nah, biasanya hatinya itu kan namanya ahli dzikir kan ahli mengingat Allah kan. Jadi sesuai dalam firman Allah Subhanahu wa taala,
dalam surat Al-Baqarah ayat 152 ya. Maka ingatlah kamu kepadaku, maka aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah mengingkari nikmatku. Nah, di situ dijelaskan bahwa orang yang mengingat Allah itu akan diingat pula oleh Allah kan. Nah, berarti ini ahli dzikir ini memang sudah benar-benar ingat sama Allah. Namun tetapi ada poin-poinnya ya. Jadi tahap pemula itu ingat Allahnya itu baru sebatas asma Allah atau namanya Allah gitu. Jadi belum mengerti tentang sejatinya Allah. Nah, jadi karena memang baru tahap pemula. Jadi yang diingat itu ya Allah itu nama gitu. Padahal kan Allah itu kan namanya Tuhan gitu kan. Allah itu namanya Tuhan, Tuhan kita itu namanya Allah gitu. Nah, sedangkan ahli dzikir yang di tahapan ini masih berada di tahapan syariat dan lebih dominan itu mengingat asmanya Allah gitu, Asmaul Husna ataupun Allahnya, nama Allah itu sendiri, tapi sebatas asma, nama ya, yang diingat itu namanya, bukan sifatnya, bukan datnya, atau belum mengenal tentang sejatinya Allah gitu. Jadi belum ma'rifatullah ya, jadi baru sebatas mengingat asma atau namanya Allah. Jadi misalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu kan, hati Allah 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 gitu, tapi yang diingat ya Allah, Allah yang Maha Pencipta. Nah, jadi baru ada di tahapan itu ya. Nah, terus kalau berada di tingkatan ini memang zikirnya itu boleh apa saja ya, apa saja gitu ya, walaupun misalkan Asmaul Husna, misalkan ya Allah ya Fatah ya Rozak, berarti kan Allah Maha Pembuka rizki ya, yang diingat itu ya Allah sebagai Maha Pembuka rizki gitu. Jadi sesuai nama-namanya ya. Jadi misalkan kalau yang ini misalkan ahli dzikir yang ini melanggengkan ya Wahab ya Rozak atau ya Rohman ya Rohim gitu kan ya, yang diingat itu ya Allah yang Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang gitu. Terus Allah Maha Pemberi rizki kalau ya Wahab ya Rozak gitu kan. Terus misalkan ya Wasi, Allah yang Maha Luas gitu, entah meluaskan rizki, entah meluaskan ilmu. Jadi yang diingat itu sebatas nama-nama Allah yang sempurna. Nah, itu yang tahapan berikutnya ya. Jadi ada yang diingat asmanya Allah, nama Allah itu sendiri, dan juga yang diingat nama-nama Allah yang sempurna sesuai dengan terjemahannya. Jadi baru sebatas itu. Namun ya mereka fokus ke asmanya itu. Jadi benar-benar memang ingat, walaupun hanya sebatas ke Asmaul Husna atau asma Allah itu sendiri, tapi fokus ingat ke situ gitu. Jadi hatinya itu tidak lalai. Jadi kalau kita kan seperti yang ahli wirid gitu ya, misalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan kita nggak tahu pikiran ingat ke hutang, hati ingat sama suami, ingat sama anak, sama istri gitu kan. Tapi kalau yang di tahapan ini sudah fokus walaupun sebatas ke asma Allah, tapi sudah fokus ke sana. Kalau misalkan fokus ke Allah ya Allah, entah Allah itu sebagai nama, entah Allah itu sebagai nama-nama yang sempurna, pokoknya fokus ke Allah. Nah, itu ahli dzikir tahapan pemula ya. Nanti kita akan bahas lagi ahli dzikir psikologis, ahli dzikir tahapan menengah ya. Jadi apapun kita berada di fase manapun kejiwaan kita, itu adalah sebuah proses ya. Jadi syukurilah wa nikmatilah ya, karena sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang mengingat kepada Tuhannya dalam hatinya, baik dalam keadaan duduk, berdiri, ataupun dalam keadaan berbaring ya, ataupun setiap hembusan nafas, yaitu lebih bagus lagi. Namun apalah daya, kita manusia tempat hilap, tempat salah, dan tempatnya luput dari salah dan dosa. Tentu kadang-kadang ingat, kadang-kadang lalai gitu kan. Namun kita harus tetap berjuang, oke? Jadi masa muda kita itu harus berhijrah.
yang tadinya lalai menjadi wirid, yang tadinya wirid menjadi ahli dzikir gitu kan. Karena hidup itu adalah sebuah proses, maka proseslah hidup kita dengan sebaik-baiknya, dengan penuh keikhlasan kita menempuh jalan spiritual, jalan ruhani ini untuk menuju kepada Allah, agar kita bisa kembali kepada Allah baik dalam keadaan hidup apalagi sudah meninggal nanti gitu kan. Jadi mati pun kita kembali ke hadiratnya ya. Cukup sekian, nanti kita lanjutkan lagi. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.